Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Karena pagi hari ini kita berkemenangan ada dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan hari ini kita bukan sekedar beribadah di hari Sabat, tetapi hari ini kita ada di hari yang ketiga, yaitu 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Biarlah senantiasa Roh Kudus semakin dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang terus hidup dalam kebenaran dan kita selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari yang mau diurapi, dipenuhi Roh Kudus lebih lagi, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Lebih dahulu kita akan baca dalam Keluaran 23 ayat 25. Bila firman ini terus kita lakukan, dan percayalah, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memiliki kehidupan yang suka berdoa, dia punya kehidupan yang suka beribadah, dia suka dengan perkara-perkara rohani. Karena kita tahu Allah kita adalah roh, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan terus hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi kita baca Keluaran 23 ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus limpahkan dalam setiap kehidupan kami, para hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini, hari Sabat yang Tuhan kuduskan, setiap kami berkemenangan ada dalam rumah Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu. Bahkan hari ini ya Tuhan, kami ada di hari yang ketiga, di dalam 10 hari doa pencurahan, doa kepenuhan Roh Kudus. Mari Roh Kudus berkarya lebih lagi di tengah kami, dalam setiap hati yang merindukan akan Engkau. Biarlah Allah api yang mudah kembali dinyalakan, dan
saudara. Fokuskan dirimu hanya kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan Sang Pembaptis Roh Kudus. Dia akan melimpahkan kuasanya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang sungguh-sungguh menanti-nantikan akan Dia, engkau yang sungguh-sungguh merindukan akan Dia. Mari lebih lagi angkat hatimu sembah Dia. Mari jemaat Tuhan gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Gunakan waktu ini untuk engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Biarlah kebangkitan roh terjadi dalam hidupmu lebih lagi. Disatukan genapi firman-Nya.
ini. Di dalam nama Yesus yang siap bersorak-sorai, bersuka cita bagi Tuhan kita, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Mari satukan roh kita di hadapan Tuhan. Yes. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Berkatkan kami semuanya. Hadiratmu kami menyembahmu. Curahkanlah rohmu atas kami. Lagi katakan satukanlah roh kami ya Tuhan. Berkatkan yang percaya kepadanya, yang percaya katakan amin. Yang percaya kuasa Tuhan lebih lagi dinyatakan katakan amin. Mari serukan perkataan iman kita. 1, 2, 3. Yesus itu luar biasa. Hidupku pasti luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku,
kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tos pada saudara kita. Aku sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus. Haleluya. Silakan duduk kekasih Tuhan. Biarlah kita terus menjaga api itu terus menyala. Firman Tuhan dalam Imamat katakan, jagalah api itu, jangan biarkan padam. Jaga api di atas mezbah, jangan biarkan padam kekasih Tuhan. Roh Kudus yang sudah dicurahkan, bahkan dipenuhkan, dilimpahkan dalam hidup kita, harus terus kita jaga dengan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kita tidak mendukakan Roh Kudus, setiap kita tidak memadamkan roh. Itu adalah firman. Firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh, jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam kehidupan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, apakah kita bisa mendukakan atau memadamkan roh? Bisa. Ketika kehidupan kita terus berkecimpung dalam dosa, kita menuruti segala kedagingan kita, disitulah kita menjadi pribadi yang mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang Tuhan inginkan kita selalu hidup di dalam kebenaran itu, yaitu firman Tuhan yang sejati. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran, saudara. Tuhan pun berkata kepada kita, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran itu. Mari kekasih Tuhan, bangkitkan roh kita lebih lagi dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, setiap kita menyadari bahwa hidup sekarang ini bukan hidup yang mudah. Kita ada di masa sulit, kita ada di masa sukar. Dan mari bila Tuhan mendapatkan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah para hamba-Nya dan umat-Nya yang selalu hidup mengandalkan Roh Kudus, yang senantiasa mengikut sertakan Roh Kudus di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Jangan pernah andalkan kekuatan kita kekasih Tuhan, dan jangan pernah andalkan manusia siapapun juga. Bersama Roh Kudus kita pasti sampai pada tujuan kekekalan, tujuan kemuliaan. Bersama Roh Kudus kita akan tetap tampil menjadi lebih dari pemenang. Dan bersama Roh Kudus kita mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Dan percayalah, bersama Roh Kudus kita akan melihat dan mengalami mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, perkara-perkara yang dahsyat itu sanggup Tuhan kerjakan ketika kehidupan kita senantiasa hidup bersama Roh Kudus, tunduk dan taat kepada kehendak-Nya. Lanjutkan karya-Mu lebih lagi Roh Kudus dalam setiap pribadi lepas pribadi kami, baik kami para hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berkaryalah lebih lagi Tuhan, bekerjalah lebih lagi Roh Kudus. Kami selalu merindukan Engkau lebih dari siapapun dan apapun juga ya Tuhan. Kiatasika mataya syatasi hinahata yoshira kata patakana yoshi. Bekerjalah lebih lagi Roh Kudus, berkaryalah, limpahi kami lebih lagi dengan kuasa urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi yang indah ini, sebelum kami menikmati masuk dalam kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Bapa, setiap kami umat-Mu pun bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami.
Kami tahu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ada gandum, roti, dan ada benih. Gandum atau roti itu untuk kami nikmati, dan benih itu untuk kami tabur. Biarlah di masa sulit sekalipun, di masa sukar sekalipun, bahwa setiap kehidupan kami ya Allah, untuk kami tetap mentaati firman-Mu, selalu menabur dan menabur, seperti Ishak, seperti Yusuf, yang pada akhirnya di masa kelaparan, di masa sulit, masa sukar, Tuhan tetap memelihara, memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib, bahkan diberkati dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapakku, Engkau menguduskan setiap benih yang kami tabur. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari berbicaralah Engkau kepada kami ya Bapakku, melalui setiap firman-Mu, melalui hamba-Mu saat pagi hari ini. Engkau yang berotoritas, Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Dan jadikan setiap kami bukan hanya pendengar, tetapi jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, pembaca, ataupun penyampai firman, tetapi Kau mendapatkan kami menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga perubahan demi perubahan dalam kehidupan itu nyata dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu secara khusus, yang sebentar akan sampaikan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran kami tetap persembahkan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik dan siap dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Sambil kita berikan yang terbaik, saudaraku, siapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti kan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan. Katakan dengan iman, yang sakit akan Dia sembuhkan. Amin. Yang miskin akan diberkati. Amin. Yang terbelenggu Dia bebaskan. Amin Tuhan. Hati yang luka dihiburkannya.
hamba-Mu rapi seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Sembunyikan kami hamba-Mu di balik salib Kristus dan bila terang kemuliaan Allah terpancar di bait yang kudus. Mari Bapa berfirmanlah buat kami. Kami siap mendengar, kami siap melakukan, dan kami percaya kami pasti diberkati, dipulihkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, haleluya, amin. Seperti balap motor, setiap malam dia ikut balap liar, dan dia selalu menang dalam balap liar itu. Apa yang dia lakukan? Dia pakai kekuatan lain, kekuatan magic. Suatu saat dia menabrak kendaraan truk, sepeda motornya hancur, truknya hancur, tapi orangnya seger, waras. Berulang kali dia jatuh, tetapi dalam tubuhnya tidak ada yang tergores. Tuhan izinkan kami bertemu dengan anak ini. Pada saat kami berdoakan, terjadi sebuah manifestasi, dan anak ini dipulihkan. Tapi sayang, kitab Mazmur pasal pertama, dia jangan mau berjalan. Begitu berjalan dia berdiri, berarti dia ingin tahu. Dan lebih celakanya dia duduk di kumpulan orang berdosa. Dia kembali bermain itu. Begitu dia dapatkan itu kembali, dia mulai tantang saya. Om Yefta, saya berani tantang kamu. Sekarang saya punya kekuatan yang lebih besar dan kamu tidak akan bisa kalahkan saya. Dan saya bertemu dengan anak ini lagi. Saya telah pegang dalam nama Yesus. Aku gak mungkin kalah, Om. Dalam nama Yesus. Bis. Terlepas ikatan itu. Begitu dia sadar, dia menangis. Dan dia ceritakan. Tidak lama kemudian, dia masih penasaran. Kita pas mau terjadi lagi, dia berjalan, berdiri, dan dia duduk. Dia mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat. Dan dia berkata, ini untuk yang ketiga kali saya tantang Om Yefta. Apa yang terjadi? Begitu dia bertemu dengan saya untuk ketiga kalinya di rumah, mohon maaf, dia sampai muntah. Dan Tuhan pulihkan hari itu. Dan sejak itu dia lepas. Dia mundur dari geng motor. Dia mundur dari balap liar. Tapi sayang, pendidikan dia kacau. Dia tidak bisa menyelesaikan sekolah di SMA. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi itu sebetulnya tidak ada jaminan. Tapi sejak dia dipulihkan Tuhan, hari ini, walaupun dia tidak lulus SMA, tapi dia sekarang sudah bisa bekerja, dan dia punya usaha, dan usaha ini diberkati oleh Tuhan. Saudara, dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Istrinya adalah orang. Dia bertanya kepada saya, Om Yefta, bagaimana saya harus tahu tentang Alkitab? Cukup kamu membaca sementara ini Injil Matius. Injil ada berapa, saudara? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca itu dulu sampai kamu mengerti. Begitu kamu mengerti, maka kamu boleh bedah Alkitab itu, dan maka dapatkan kekuatan yang baru. Dan puji Tuhan, keluarga ini dipulihkan Tuhan. Oleh sebab itu, karya Allah nyata dari saudara itu sudah terbukti. Dan karya Allah itu nyata dari saudara, dan itu harus tersampaikan kepada dunia. Dan karya Allah itu dalam saudara terjamin. Dengarkan pujian ini. Siapakah Yesus? Saya jadi ini pujian lama. Ya Bapak Ibu mungkin yang baru-baru nggak tahu lagu ini, tapi nggak apa-apa. Kita pakai lagu yang lama. Ya, lagu
sampaikan kepada dunia. Amin. Dan janji Yesus terjamin. Amin. 3T. Ya, kalau sudah lupa, aku iling 3T. Amin. Semua orang harus Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. semua orang Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus kawan. Yesus kawan yang setia. Dia adalah kawan sejati bagi orang yang lemah. Kita yang lemah. Harus berdoa. Tiap orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus Siapa Yesus? Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Dan kami pagi ini Tuhan, kami percaya Yes. karya Allah sudah tergenapi dalam Amin. hidup. Karya Allah akan tersampaikan dimanapun kami Amin. berada. Amin. Karena karya Allah itu terjamin dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami umat Tuhan melakukan firman Tuhan, dan kami tidak goyah. Amin. Yesus adalah kawan sejati. Yes, terima kasih. Kami lemah Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Yesus. Kami gak kuat Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Amin. Mampukan kami. Dan kami bawa itu semua dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Terima Dan kasih. kami percaya pada kami berdoa, Tuhan menampung air mata kami. Amin. 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 Terima kasih. Dan Tuhan akan jawab setiap doa-doa kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah diberkati firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, haleluya, amin. Saudara-saudara bagi Tuhan kita, silakan duduk kekasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa. Biarlah membangkitkan roh kita lebih lagi, menjadi pribadi yang selalu hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga semua orang tahu siapa Yesus. Dia juru selamat dunia. Dia yang sanggup membawa umat manusia masuk dalam kerajaan surga. Dan setiap kita yang percaya, kita percaya janji Tuhan tergenapi dan kehidupan kita menikmati kerajaannya. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Biar kita terus berbahagia bersukacita punya Tuhan yaitu Yesus Kristus namanya. Puji Tuhan. Sebentar kita kembali diberi kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan saudaraku. Sambil kita beri yang terbaik, kita akan mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Pengumuman hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025 ya. Tanpa terasa atau mungkin juga terasa sebenarnya kita sudah ada di pertengahan tahun ya, di
di bulan Juni. Kita lewati 6 bulan ya, dan percayalah ketika kita terus hidup bersama Roh Kudus, kita mampu melewatinya dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita lebih lagi. Puji Tuhan. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar kita Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeta yang pagi hari ini sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, untuk ibadah sepekan dalam minggu ini ada perubahan. Jadi kekasih Tuhan, dengan kita doa ya, jadi hadirilah ibadah doa kepenuhan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Saudaraku, kita sudah mulai di tanggal 30 Mei Jumat kemarin, selesai kita merayakan kenaikan Tuhan, dan akan berakhir di tanggal 7 Juni yaitu hari Sabtu. Saudaraku, setiap jam 18.30 atau setengah 7 malam di tempat ini. Oleh sebab itu, ibadah selama 1 minggu dipusatkan semuanya ke dalam ibadah doa pencurahan atau kepenuhan Roh Kudus. Baik ibadah FA, ibadah doa malam, yang ibadah youth, semua dalam 1 minggu ke depan kita bersahati bersama-sama seperti firman Tuhan. Saudaraku, dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 1 ya, di situ dikatakan 14, mereka sahati bertekun dalam doa bersama-sama ya, termasuk di dalamnya ada Maria yaitu para wanita. Tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan, wanita-wanita harus menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Karena yang pertama kali bertemu Yesus ya dalam kebangkitan itu wanita atau pria tadi? Wanita. Makanya ada ibadah kaum wanita. Kalau ibadah kaum wanitanya tidak datang, berarti wanita asli atau? Iya. Jawab sendiri ya. Jadi mari wanita-wanita ya. Makanya gak usah heran, gereja itu kebanyakan. Nah, makanya kalau ruangnya mesti pelopornya gitu. Tetapi mari kita bukan menjadi wanita yang provokator, tetapi tadi kita harus menjadi saksi tersampaikan, menjadi wanita proklamator ya, melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu, mengerjakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan amanat agung Tuhan. Saudaraku, dan hidup kita menjadi wanita yang luar biasa. Laki-laki juga gak boleh kalah ya, karena kekuatannya pasti juga luar biasa. Jadilah laki-laki yang juga selalu menyaksikan ya kuasa Tuhan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari bangkitkan roh kita lebih lagi. Kemarin yang sudah terus bertekun di hari 1, 2, hari ini hari ketiga, besok kita masuk hari yang keempat. Percayalah, kuasa urapan lawatan Tuhan semakin luar biasa. Mari yang mau lebih lagi diberi kuasa Roh Kudus, katakan amin. Siap lebih lagi duduk berdoa bersama-sama, amin. Menerima kuasa Tuhan lebih lagi, amin. Yes, oleh sebab itu besok saya tunggu setengah 7 malam kita bersama-sama di tempat ini untuk kita selalu hidup di dalam hadirat Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Dan selesai ibadah raya ini ada ibadah Betanikit, ibadah anak sekolah minggu. Bagi bapak ibu yang sudah membawa anak-anaknya bisa ditinggal sebentar supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang selalu hidup beribadah kepada Tuhan kita. Kalau anak-anak kita takut akan Tuhan, saudara, orang tua itu juga bahagia. Dan anak-anak bisa takut akan Tuhan ketika mereka hidup dekat dengan Tuhan. Mereka diajar firman Tuhan ya. Mari para orang tua, bangkitkan rohmu bahwa anak-anakmu selalu datang pada Tuhan. Maka engkau akan jadi orang tua yang berbahagia ya. Karena anak-anak kita selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan ya. Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi bapak ibu saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran bapak ibu saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, apa kasih Tuhan tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia. Apapun yang terjadi, masa-masa sukar, masa sulit yang kita alami, jangan lupa bahagia. Jadi tetaplah bersyukur. Pasti kita mampu berbahagia karena Roh Kudus sumber sukacita kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita semua menjadi pribadi yang terus maju di dalam Tuhan, terus arahkan diri pada Kristus. Maka percayalah, janji Tuhan pasti dan terus tergenapi dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kekasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah raya pagi hari ini. Sekali lagi sorak-sorai terbaik.
dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah pada hari ini 1 Juni, kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk menabur di tempat ini. Dan kami percaya, kami menabur dengan sukacita. Dan kami percaya, Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Allah di tengah-tengah ibadah ini. Kami boleh kembali menerima, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya ibadah kami tidak sia-sia. Bapak, kami berdoa siang hari ini untuk gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Yaya Cahyo, beserta dengan seluruh keluarga. Mari Tuhan, biarlah urapan Allah turun atas semua, penyertaan, perlindungan, kemuliaan Allah menyertai nasib kita. Yang berdoa juga Tuhan, hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan Tuhan untuk mengelola pekerjaan Tuhan dengan berkat. Dalam pengurapan Allah terus turun dalam kehidupan. Dan kami percaya juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang setia, Tuhan berkati. Dalam pengurapan Allah juga turun atas kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam sorga, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun dekat. Kami percaya Tuhan akan menyertai, menibakan kami di rumah dengan selamat. Dan kami percaya Tuhan akan pertemukan kami kembali pada ibadah-ibadah selanjutnya, tetap dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kau pulang, percayalah bahwa Tuhan memberkati gandum. Percayalah bahwa Tuhan sudah memberkati minyak. Percayalah bahwa Tuhan sudah memberkati aku. Apa yang diperbuat, maka Tuhan buat berhasil. Diberkatilah suami, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anak, diberkatilah cucu-cucu mantu. Apapun yang diperbuat mereka buat berhasil, baik itu dalam usaha bisnis pekerjaan, rumah tangganya, pendidikannya, Tuhan buat berhasil. Dan saat ini kekasih-kekasih Tuhan, bukan hati saudara, bukan hati saudara, pandang Yesus. Dia siap memberkati hidupmu. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah, cinta kasih di dalam anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Kudus yang akan menyertai, mengurapi, memimpin dan menguatkan engkau mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi ini hidup kekasih-kekasih Tuhan akan diangkat oleh Allah menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kekasih-kekasih Tuhan mulai pagi ini akan diangkat oleh Allah terus naik dan bukan turun. Serta engkau melakukan segala firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulang dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, yang percaya sudah terima pemulihan, yang percaya sudah terima kemenangan.